Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pamulang. Dengan kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen yang dibimbing oleh Ibu Indawati SEMM MAK. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri sebenarnya Ali. Saya Mahendra. Saya Udah Salsabel Putri. Saya Dimas Suci. Topik yang akan kami bahas yaitu biaya, kualitas, dan produktivitas. Untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Ade Rambat. Nah, pertama kita akan membahas terkait definisi kualitas. Nah, kualitas secara umum didefinisikan sebagai ukuran seberapa baik suatu produk atau jasa dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Nah, harapan ini dapat diuraikan menjadi beberapa definisi spesifik yang membentuk persepsi pelanggan terhadap kualitas. Yang pertama itu ada kinerja. Nah, kinerja ini adalah seberapa baik fungsi utama sebuah produk bekerja. Contohnya, seberapa cepat sebuah mobil berakselerasi atau seberapa jernih gambar pada sebuah televisi. Yang kedua itu ada estetika. Estetika ini berkaitan dengan penampilan produk yang dapat dirasakan oleh panca indera seperti gaya, keindahan, warna atau desain fasilitas pendukungnya. Nah, yang ketiga itu ada kemudahan dan perawatan. Yang ketiga itu ada kemudahan perawatan dan perbaikan. Nah, kemudahan perawatan dan perbaikan ini adalah seberapa mudah dan cepat sebuah produk dapat diperbaiki jika terjadi kerusakan. Selanjutnya ada definisi biaya kualitas atau cost of quality. Secara sederhana, biaya kualitas adalah total kerugian finansial yang ditanggung perusahaan karena produk atau jasanya tidak sempurna. Konsep ini membantu manajemen melihat bahwa kualitas bukan hanya sekedar biaya, melainkan sebuah investasi. Nah, pada dasarnya biaya ini terbagi menjadi dua jalur utama. Yang pertama, biaya pengendalian atau control cost. Biaya ini adalah biaya proaktif atau biaya baik yang sengaja dikeluarkan perusahaan untuk memastikan kualitas produk terjaga. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah dan mendeteksi cacat sebelum menjadi masalah besar. Yang kedua, biaya akibat kegagalan. Nah, biaya ini adalah biaya reaktif atau biaya buruk yang muncul sebagai konsekuensi dari produk yang sudah terlanjur cacat. Nah, biaya ini adalah harga yang harus dibayar atas kegagalan sistem kualitas. Nah, kedua subsektor ini dirinci lebih lanjut lagi ke dalam 4 kategori spesifik. Nah, yang pertama ada biaya pencegahan. Biaya pencegahan ini adalah investasi paling strategis dalam kualitas. Biaya ini dikeluarkan untuk membangun sistem dan proses yang dirancang untuk mencegah terjadinya cacat sejak awal. Tujuannya adalah menghilangkan akar penyebab masalah kualitas. Nah, contohnya ialah merancang ulang proses produksi agar lebih andal, memberikan pelatihan berkelanjutan kepada karyawan tentang standar kualitas, serta melakukan seleksi dan evaluasi ketat terhadap pemasok bahan baku. Nah, yang kedua ada biaya penilaian. Nah, biaya ini berfungsi sebagai filter atau garda pertahanan. Tujuannya adalah untuk menginspeksi dan menguji produk selama dan setelah proses produksi untuk memastikan tidak ada produk cacat yang lolos ke tahap berikutnya atau sampai ke tangan pelanggan. Contohnya, biaya untuk melakukan inspeksi bahan baku yang datang, pengujian produk di berbagai tahap produksi, kolaborasi alat ukur, dan audit kualitas internal. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal. Biaya ini timbul ketika produk cacat ditemukan sebelum meninggalkan fasilitas perusahaan. Meskipun merugi, kerugian ini masih terkendali karena masalahnya belum sampai ke publik atau pelanggan. Contohnya meliputi biaya untuk membuang produk yang gagal total atau scrap, biaya tenaga kerja dan material untuk memperbaiki produk cacat atau reward, serta
serta kerugian waktu akibat mesin produksi yang berhenti karena kesalahan kualitas. Nah, yang keempat ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost. Ini adalah jenis biaya yang paling merusak dan mahal. Biaya ini muncul setelah produk cacat diterima dan digunakan oleh pelanggan. Dampaknya tidak hanya finansial tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan mereka. Selanjutnya ada nomor 2 yaitu pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Mengukur biaya kualitas. Oke, untuk kali ini saya akan bahas tentang pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Jadi gimana sih caranya perusahaan tahu bahwa berapa besar biaya yang dikeluarkan akibat masalah kualitas, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan alias tersembunyi. Pertama itu biaya kualitas itu dibagi jadi 2 jenis. Yang pertama ada biaya terlihat. Ini yang biasa kita lihat langsung di laporan keuangan. Misalnya biaya perbaikan barang rusak, biaya garansi atau retur produk. Yang kedua itu adalah biaya tersembunyi. Nah, ini sering banget kelewat. Contohnya kayak kehilangan pelanggan karena kecewa, turunnya reputasi, atau waktu yang terbuang untuk ngurus keluhan pelanggan. Padahal kalau dikumpulin, biaya tersembunyi itu bisa jauh lebih besar daripada biaya yang tercatat di pembukuan. Sekarang kita masuk ke cara pertama untuk mengukur biaya tersembunyi, yaitu metode pengali. Sederhananya kita ambil total biaya kegagalan yang tercatat, lalu dikalikan dengan faktor pengali berdasarkan pengalaman atau penelitian sebelumnya. Misalnya gini, perusahaan mencatat biaya kegagalan eksternal sebesar 100 juta rupiah dan faktor pengalinya 2,5. Berarti total biaya kualitasnya bisa diperkirakan 2,5 dikali 100 juta yang hasilnya 250 juta rupiah. Artinya kerugian sebenarnya kalau termasuk yang tersembunyi bisa mencapai 2,5 kali lipat dari biaya yang kelihatan. Cara kedua itu yaitu metode penelitian besar. Metode ini biasanya dipakai untuk mengukur dampak kualitas buruk terhadap penjualan dan laba di masa depan. Caranya gimana sih? Caranya kita pakai hasil survei atau riset pasar buat tahu berapa persen pelanggan yang berhenti gara-gara produk itu buruk. Contohnya, hasil riset tunjukin kalau 5% pelanggan berhenti beli karena kualitasnya buruk. Rata-rata laba tahunannya dari pelanggan itu 50 juta. Berarti kerugian tahunan yang timbul adalah 5% dikali 50 juta, yaitu hasilnya 2.500.000 per tahun. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa kualitas buruk nggak cuma bikin rugi di produksi, tapi juga di penjualan jangka panjang. Nah, untuk metode ketiga ini agak lebih teknis, tapi menarik banget. Namanya itu fungsi kerugian taguchi. Konsepnya itu setiap penyimpangan dari nilai target itu pasti menimbulkan kerugian, meskipun produknya masih dalam batas toleransi. Jadi semakin jauh dari target, biaya kerugiannya makin besar, bahkan naiknya bisa kuadrat. Rumusnya itu L dalam kurung Y sama dengan K dikali Y minus T kuadrat. Kita tentuin dulu nilai K-nya dengan rumus K sama dengan C dibagi D kuadrat. Nah, contohnya gini, batas atas diameter produk 10,2 mm, targetnya itu 10 mm. Kalau di batas atas itu perusahaan rugi 200.000, berarti D-nya 0,2. Kita masukin ke rumus K. K tadi kan rumusnya C dibagi D kuadrat, yaitu 200 dibagi 0,2 kuadrat yang hasilnya 5 juta. Sekarang kalau produknya punya diameter 10,1 mm, berarti produknya itu nyimpang 0,1 dari target. Jadi dimasukin ke rumus lagi, yaitu L Y sama dengan 5 juta yang tadi dikali 0,1 kuadrat yang hasilnya 50.000. Artinya walaupun produk masih dianggap oke secara teknis, melenceng 0,1 mm aja itu udah nyebabin kerugian tersembunyi sebesar Rp50.000 per unit. Kebayangkan kalau misalkan produksinya 2 unit. Jadi kesimpulannya biaya kualitas itu tidak cuma tentang biaya yang kelihatan di laporan keuangan, ada banyak biaya tersembunyi yang bisa bikin perusahaan rugi tanpa sadar. Makanya penting banget buat perusahaan untuk biaya kualitas secara menyeluruh. Bisa pakai metode pengali, penelitian pasar, atau fungsi kerugian taguchi, tergantung datanya yang tersedia. Dengan tahu total biaya kualitas yang sebenarnya, perusahaan bisa ambil langkah pencegahan yang lebih efektif, kayak memperbaiki proses produksi, meningkatkan kontrol kualitas, dan menjaga kepuasan pelanggan. Karena kualitas yang bagus bukan cuma soal
produknya sempurna, tapi juga tentang menghemat biaya dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Auditor Saudara. Selanjutnya kita akan menjelaskan pelaporan dan laporan biaya kualitas. Sistem pelaporan biaya kualitas penting banget karena membantu perusahaan menilai seberapa besar biaya kualitas yang benar-benar dikeluarkan dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Ada dua pandangan utama dalam pelaporan biaya kualitas. Yang pertama, pelaporan ini digunakan untuk menunjukkan jumlah biaya tiap kategori supaya manajemen tahu dampak keuangannya. Yang kedua, untuk menunjukkan distribusi biaya antar kategori supaya bisa dilihat relevansinya dengan kegiatan operasional. Selain itu, biaya kualitas biasanya juga diukur sebagai persentase dari penjualan. Jadi bukan cuma angka nominal, tapi juga dibandingkan dengan hasil penjualan supaya bisa dilihat apakah biayanya masih proporsional atau terlalu tinggi. Nah, dari hasil pelaporan ini, manajer bisa menentukan tingkat kualitas yang optimal dan alokasi biaya yang paling tepat. Ada dua pandangan dalam menentukan biaya kualitas yang optimal. Pertama, pandangan tradisional yang berpatokan pada tingkat kualitas yang masih bisa diterima atau disebut AQL atau Acceptable Quality dan Quality Level. Dan yang kedua, pandangan kontemporer atau modern yang dikenal dengan Total Quality Control dan berfokus pada zero defect, yaitu kondisi tanpa kesalahan. Kalau dilihat dari fungsinya, biasanya kualitas sendiri atau hubungan yang menarik, yaitu semakin besar biaya pengendalian kualitas, maka biaya kegagalannya bisa ditekan. Tapi tidak berarti biaya pengendalian harus terus ditambah tanpa batas, karena tujuannya akhirnya adalah perbaikan berkelanjutan dan efisiensi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya pencegahan ini digunakan untuk mencegah terjadinya cacat produk dan memastikan kualitasnya sesuai standar. Tujuannya bukan cuma memperbaiki kalau ada yang rusak, tapi membangun kesadaran kualitas sejak awal supaya kesalahan bisa dihindari. Jadi bisa dibilang biaya ini adalah investasi untuk mencegah kerugian di masa depan. Kalau kita lihat dari contoh CV Bellani Code, jenis biaya pencegahan ini dibagi jadi beberapa bagian. Pertama, perencanaan kualitas, yaitu menyusun prosedur dan rencana untuk perusahaan. Kedua, tinjauan produk baru, yaitu meliputi rekayasa keandalan dan evaluasi desain baru. Ketiga, pengendalian proses, yaitu pemantauan produk mulai dari bahan baku sampai barang jadi. Yang keempat, evaluasi memasok, yaitu melalui audit dan seleksi bahan baku seperti aspek teknis. Dan yang terakhir, pelatihan kualitas, yaitu baik formal maupun non formal untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Semua komponen ini punya tujuan yang sama, yaitu mencegah kesalahan sejak awal proses, bukan memperbaikinya di akhir. Selain biaya pencegahan, pengolahan biaya kualitas juga melibatkan proses pengendalian atau cost control. Cost control adalah proses menganalisis dan mengendalikan pengeluaran agar biaya proyek tetap efisien, seperti meningkatkan laba perusahaan. Selain itu juga profesional keuangan berperan dalam merencanakan, memantau, dan menyesuaikan anggaran proyek dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir, tujuannya untuk meningkatkan kinerja keuangan sambil menekankan biaya proyek. Terus manfaatnya itu, manfaat cost control bagi bisnis yang pertama, menjaga anggaran dan waktu proyek agar tetap sesuai rencana. Yang kedua, mencegah pembengkakan biaya selama pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir, meningkatkan profitabilitas dengan memastikan pendapatan lebih besar dari biaya proyek. Terus di sini saya akan menjelaskan selanjutnya manfaat melakukan cost control pada bisnis. Banyak orang kira kalau cost control itu cuma soal ngirit, padahal sebenarnya lebih luas dari itu. Tujuannya adalah memastikan setiap biaya yang dibuat punya alasan yang jelas dan berkontribusi langsung ke tujuan perusahaan. Kalau kita lihat ada 3 manfaat utamanya. Yang pertama, membantu bisnis tetap pada anggaran. Dengan adanya anggaran yang ketat dan terukur, proyek bisa lebih terarah dan karyawan juga terdorong menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Jadi bukan sekedar soal uang, tapi juga soal disiplin dan perencanaan kerja. Yang kedua, mencegah pembengkakan biaya. Dalam dunia bisnis, kadang rencana di atas kertas
tidak selalu sesuai realita, tapi dengan adanya sistem kontrol, perusahaan bisa cepat mendeteksi penyimpangan dan melakukan penyesuaian sebelum terjadi kerugian besar. Dan yang ketiga, menjaga profitabilitas perusahaan. Poin ini paling penting karena cost control memastikan pendapatan proyek tetap lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Kalau perusahaan tidak punya sistem pengawasan yang baik, maka mereka mungkin tetap untung di hari ini, tapi bisa rugi di masa depan. Jadi intinya cost control itu bukan cuma soal mengurangi pengeluaran, tapi bagaimana mengelola biaya secara cerdas supaya efisiensi tetap tercapai tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya ada perbedaan produktivitas dan efisiensi. Pertama, produktivitas itu artinya seberapa banyak output atau hasil yang dihasilkan dalam waktu tertentu. Misalnya, berapa banyak barang yang bisa diproduksi dalam satu hari, berapa proyek yang selesai dalam 1 bulan, dan berapa pendapatan yang dihasilkan per karyawan. Produktivitas juga mencerminkan kemampuan sebuah organisasi atau individu untuk memanfaatkan waktu, tenaga, dan dana guna menghasilkan output sebanyak mungkin. Semakin besar output yang dihasilkan dari sumber daya yang sama, semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi itu seberapa baik sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Sumber daya yang dihitung dalam efisiensi bisa berupa waktu, energi, biaya, atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuannya. Contohnya, seseorang atau organisasi dikatakan efisiensi ketika bisa menghasilkan hasil yang sama dengan pengorbanan yang lebih sedikit atau menghasilkan hasil yang lebih besar dengan sumber daya yang sama. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi. Kedua konsep ini sering dibandingkan, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas meliputi sarana atau prasarana yang memadai, kedua lingkungan kerja, yang ketiga SDM yang kompeten. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi meliputi penggunaan fasilitas secara optimal, lalu proses kerja yang terstandar, dan terakhir pengelolaan SDM yang baik. Selanjutnya ada pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana seseorang, tim, atau organisasi mampu menghasilkan output dari sumber daya yang digunakan. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi hambatan, dan menentukan langkah perbaikannya. Menurut Simamora tahun 2004 ada 3 indikator utama produktivitas tenaga kerja. Yang pertama ada kuantitas kerja. Ini menilai jumlah hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Contohnya jumlah produk yang dibuat per hari atau jumlah tugas yang diselesaikan. Yang kedua ada kualitas kerja. Artinya dilihat dari kesesuaian hasil dengan standar perusahaan, minimnya kesalahan, dan tingkat ketelitian pekerjaan. Yang terakhir ada ketepatan waktu. Ini mengukur kemampuan menyelesaikan tugas sesuai deadline. Semakin cepat dan tepat, semakin tinggi produktivitasnya. Yang terakhir ada metode pengukuran produktivitas. Pengukuran hasil produktivitas kerja dilakukan dengan 3 metode yang berbeda. Yang pertama ada perbandingan dengan data sebelumnya. Melihat peningkatan atau penurunan produktivitas dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk melihat apakah ada peningkatan atau justru penurunan di produktivitas dari waktu ke waktu. Yang kedua ada perbandingan antara individu, tim, atau unit. Menilai produktivitas secara relatif antar bagian atau karyawan. Dengan begitu bisa terlihat bagian mana yang lebih efektif dan mana yang perlu ditingkatkan. Yang terakhir ada perbandingan dengan target. Ini adalah metode terbaik, menggunakan pencapaian berdasarkan standar atau sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Cara ini dianggap terbaik karena jelas ukurannya apakah sudah mencapai target, melampaui, atau masih di bawah standar. Selanjutnya adalah kesimpulan. Biaya kualitas merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memastikan produk atau jasa tetap memenuhi standar mutu yang diharapkan pelanggan. Biaya ini meliputi biaya pencegahan,
penilaian, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal, yang semuanya berperan dalam menjaga keseimbangan antara mutu dan efisiensi. Pengendalian serta pelaporan biaya kualitas membantu perusahaan menekan biaya akibat kegagalan tanpa mengorbankan kualitas produk. Melalui penerapan sistem cost control yang baik, perusahaan dapat menghindari pemborosan, menjaga profitabilitas, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, produktivitas menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penggunaan sumber daya yang dipengaruhi oleh faktor sebagai sarana, lingkungan kerja, dan kompetensi SDM. Dengan demikian, pengelolaan biaya kualitas yang optimal akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi, serta daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Demikianlah video presentasi dari kami mengenai materi biaya kualitas dan produktivitas. Kami dari kelompok 9 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.